Halo, kita ketemu lagi di episod Kata James. Dan di episod ini saya akan bahas satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Dan mungkin Anda pun sering tanya ya. Pertanyaannya adalah, Pak James, kenapa ya ada orang begitu sukses, begitu kaya, sedangkan ada orang lain yang walaupun dia kerja keras, kelihatannya nggak bisa sukses, nggak bisa kaya. Apakah faktor hoki, faktor luck? Ya, of course, luck itu penting ya, hoki itu penting ya. Namun selain dari hoki dan luck, ada faktor lain. Dan hari ini saya akan jelaskan di sini maupun dengan peragaan yang jelas. Oke? Maka jangan kemana-mana karena kita akan bahas hal ini. Apakah hoki di episode Kata James kali ini? Oke, untuk mulai menjelaskan pertanyaan itu, saya pakai flip chart ini, oke? I have a friend. Teman saya ini, dia cerita kepada saya lah, this was many years ago ya. Dia adalah kepala keluarga, istrinya ibu rumah tangga, waktu itu punya 3 anak. Oke, satu anaknya SMP kelas 1, satu SMA kelas 3 dan satu SMA kelas 2 kalau nggak salah. Jadi 3 putra, 3 anak ya, putra atau putri nggak tahu dah. 3 anak dan 3 masih sekolah. Dia pencari nafkah tunggal untuk keluarganya karena istrinya ibu rumah tangga. Oke ya. Dan suatu hari kita ngobrol-ngobrol dan dia cerita kepada saya, James, tahu nggak? Saya ini ya seumur-umur hanya punya 1 rekening tabungan. Oh, ya udah nggak apa-apa buat saya sih, nggak apa-apa. 1 rekening tabungan nggak apa-apa. Yang penting saldonya banyak, betul ya? Dia bilang, enggak, justru saldo saya hanya ada 5 juta rupiah. Waktu itu tahun 1990-an loh, ya, 5 juta rupiah. Saya kaget, hah? 5 juta rupiah saja di saldonya untuk hidupin sekeluarga. Wow, di Jakarta lagi, pas-pasan banget loh. Saldonya 5 juta rupiah. Oke, saya kaget. Dan suatu hari dia cerita kepada saya, James, ada berita duka sekaligus berita sukacita. Gimana ceritanya? Bisa ada duka dan sukacita sekaligus. Gini ceritanya, oke? Ternyata dia punya seorang paman tinggal di mana ya, Pontianak atau mana. Dan dia bilang pamannya itu orang kaya meninggal dunia. Oke lah, itu berita dukanya lah ya. Dan berita sukacitanya apa? Dia bilang, paman saya orang kaya. Dan setelah bagi-bagi warisan kepada ya anak, cucu, dan keponakan dan sebagainya, dianya kebagian. Karena dia keponakan, dia kebagian warisannya. Dan karena pamannya orang kaya, bagian dia 2 miliar. Kaget saya. Hah? Kebagian kamu keponakan 2 miliar? Iya James, 2 miliar. Hui, tiba-tiba uangnya dari 5 juta. Jadi 2 miliar. Oke? Wow. Dan setelah dapat uang 2 miliar, dia ada perubahan lah. Maksudnya perubahan dari penampilannya, ya penampilan lebih bagus, motornya yang jelek ganti mobil. Istrinya dia nggak ganti, oke? Istrinya tetap sama. Istrinya penampilannya lebih di-upgrade ya. Wah, rambutnya udah ngeblok ke langit lah, tinggi-tinggi gitu ya. Terus anting-anting, wah kayak aksesoris lah. Ya belum Natal pun sudah Natal lah istrinya ya. Dan setiap kali ketemu, James, siap, saya traktir makan. James, yuk kita ke karaoke. Yuk James, James, saya lagi investasi loh. Invest sama teman ya, buka tambak udang, ya tambak ikan lah. Saya joinan sama orang inilah, saya joinan orang buka kafe lah, buka restorannya. Ramai banget. Oke. Wow, sampai saya wow, keren ya kamu ya. Iya. 3 tahun kemudian saya lihat dia. Mengharukan, sungguh mengharukan. Kenapa? Uangnya habis semua. Kenapa kamu begitu? Saya ditipu teman James. Ya, ini jadi tambah udangnya habis, duit habis semua. Bahkan sampai satu titik dia malah minus hutang bank uang. Oke, right? Jadi uangnya dari sini naik ke sini habis. Oke, itu satu teman ya. Mungkin Anda juga kenal teman seperti itu ya. Dalam sisi lain, kita kenal seorang pengusaha, katakanlah pengusaha manapun di Indonesia ya, pengusaha besar, kaya banget, asetnya triliunan, katakanlah ya, asetnya triliunan. Oke, berapa triliun nggak tahu lah ya, pengusaha besar lah misalnya ya, ya sebut aja pengusaha-pengusaha Indonesia ya. Katakan seorang pengusaha besar, katakanlah Pak Khairul Tanjung lah, katakan ya. Oke, beliau punya aset begitu banyak dan suatu hari beliau memutuskan ya, waduh,
uang begitu banyak juga percuma, meninggal juga nggak bisa bawa ya. Jadi dia memutuskan untuk sumbangkan semua uangnya buat yayasan lah, bangun sekolah lah, rumah sakit lah, panti asuhan lah, panti jompo lah dan sebagainya. Sampai uangnya teman-teman, sisanya nggak banyak. Katakanlah sisanya ya 50 juta. Oke? Dari triliunan disumbangkan semua sampai cashnya sisa 50 juta. Nah, saya mau tanya, buat pengusaha besar, ya, Pak Khairul Tanjung, atau pendiri dari Gojek, atau pendiri dari Tokopedia, katakan, kalau uangnya dibagi habis semua, kira-kira dalam 3 tahun sampai 5 tahun, mungkin nggak uangnya balik ke sini? Mungkin kan? Mungkin kan? Uangnya begitu banyak, disumbang sampai habis. Kok dalam waktu singkat bisa balik semua? Karena mungkin orang ajak dia joinan bisnis. Pak, yuk kita joinan bisnis. Saya nggak punya modal. Nggak apa-apa, Bapak punya nama besar, Bapak punya pengalaman, Bapak punya keterampilan. Kita bantu aja, kita kasih saham ke Bapak. Gitu kan ya? Aset naik kan? Nah, saya mau tanya. Kenapa ada orang di dunia mau kaya aja nggak bisa? Ada orang pula mau miskin aja susah. Sekali lagi, kenapa ada orang mau kaya aja nggak bisa? Ada orang mau miskin aja susah. Nah, pasti Anda mau tahu jawabannya kan? Dan saya mau tanya, apakah ada hubungan ini dengan hoki? Yuk. Nah, oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita pindah ke sebelah sana. Saya sudah siapkan alat-alatnya untuk kita jelaskan dan kita peragakan. Dari sana, pasti Anda akan mengerti dengan jelas. Kalau kita ada satu botol seperti ini, satu wadah seperti ini, ukuran ini, dan saya mau isi dengan air, paling banyak saya bisa isi sebanyak ini kan ya. Lebih dari itu sudah nggak bisa ya. Kalau saya mau isi lagi, maksa isi lagi, keluar si airnya. Kenapa? Karena kapasitas dari wadah ini hanya sekecil ini. Oke? Kalau ada wadah yang lebih besar, mau isi air lagi lebih banyak, bisa. Nah, tapi lebih dari itu sudah tidak bisa lagi. Oke, jadi air yang bisa ditampung tergantung ukuran dari wadahnya kan. Kalau wadahnya kecil, pasti air yang ketampung sedikit. Tapi kalau wadahnya besar, pasti air yang ketampung besar. Nah, besar kecil wadah tergantung dari dua hal. Satu, tingginya wadahnya, dan kedua, lebar wadahnya. Oke? Nah, kalau wadahnya setinggi ini, oke? Setinggi ini, tapi lebarnya sempit. Bisa nggak isi? Bisa. Oke. Hup. Dah. Kalau wadahnya lebar, tapi pendek. Yuk kita isi. Nggak banyak juga sih ya. Jadi kalau mau isi banyak air ya, perlu wadah yang tinggi dan lebar, betul? Nah, dalam kehidupan ini air itu ibaratnya uang kita. Uang yang kita punya, uang yang bisa kita tampung, itu air. Wadah itu ibaratnya diri kita, kemampuan kita dan sebagainya. Oke ya. Jadi kalau kemampuan semakin besar, air atau uang yang bisa kita tampung semakin banyak, betul? Tapi kalau kemampuannya kecil gini, uangnya yang bisa ketampung dikit, gitu loh. Oke. Nah, kalau wadah itu tinggi dan lebar. Kalau kita apa? Yuk saya geserkan ini dulu satu persatu. Ya, ini semua wadah-wadah yang terbatas. Sekarang saya tampilkan satu wadah. Ini, nah, segede gini, puas dah. Oke, kalau wadah setinggi ini, air ini aja nggak cukup. Ayo tuh, no, habis. Nggak tanggung-tanggung ah.
Masih bisa lagi loh. Tuh. Tuh, 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 tuh. Nah, oke. Teman-teman, tinggi dan lebar itu apa? Buat Anda dan saya, tinggi itu adalah value-nya kita. Value itu adalah nilai kita di mata orang lain. Beberapa bergunakah kita buat orang lain? Kalau kehadiran kita bermanfaat buat orang lain, kehadiran kita bisa buat orang lain bahagia, kehadiran kita bisa buat orang lain tenang, kehadiran kita bisa buat tim lebih produktif, kehadiran kita bisa tingkatkan omset perusahaan. Tentu perusahaan akan menilai kita lebih tinggi kan? Dan kalau di mata orang nilai kita lebih tinggi, orang siap beri kepada kita uang yang lebih banyak dong. Value is the height. Lebarnya apa? Lebarnya itu adalah berapa bermanfaatkah kita buat orang. Semakin banyak orang yang kita bisa bantu, semakin lebar wadah kita. Tuh, kalau value kita tinggi, tapi yang kita bisa bantu hanya sedikit, uangnya dikit. Tapi kalau banyak orang kenal kita, lebar dong. Banyak orang kenal kita, tapi semua orang kenal kita sebagai tukang tipu. Ya udah dikit, betul ya? Jadi kalau Anda mau wadah Anda besar, tingkatkan value Anda buat orang lain. Dan pastikan Anda bisa bermanfaat buat banyak orang. Kalau demikian, wadah Anda besar. Oke? Dan kalau wadah Anda besar, tuang sampai airnya habis, tinggalkan di taman, hujan satu malam, embernya terisi kembali kan? Ayo, maka dari itu yang jadi persoalan bukan air, karena air tidak ada batasnya. Yang jadi persoalan wadah Anda. So, peluang di Indonesia tak ada batasnya. Peluang di dunia ini tak ada batasnya. Yang membatasi kita adalah wadah kita. Oke? Moga-moga dengan peragaan ini Anda memutuskan mau wadah ini, atau mau wadah ini, atau mau wadah ini, atau mau wadah ini, atau mau wadah ini. It's your choice. Spend your whole life building your value and building the number of people you can help. Tingkatkan wadah Anda. Uang tidak ada batasnya. Anda sudah mengerti prinsipnya. Yang menjadi persoalan bukan uangnya, tetapi yang menjadi persoalan adalah ukuran dari wadahnya. Okay? So spend your life building your wadah. Okay? Spend your life improving your value. Spend your life expanding the number of people you can help. And I promise you, your money will be endless. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat buat Anda, silakan pencet like, silakan share link ini kepada teman-teman Anda supaya mereka juga bisa paham. Dan juga jika Anda ingin dapat tips-tips seperti ini lagi, silakan subscribe to James Gui Official Channel ya. Dan of course, kalau sempat tinggalkan komen, kasih masukan, kasih saran dan sebagainya supaya saya bisa berikan yang lebih baik buat Anda. Okay? I will see you in the next episode of Kata James.